Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardiati. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menganalisis kebijakan pemerintah terkait pemberian rumah subsidi. Sebagaimana kita ketahui bersama, rumah subsidi itu sendiri memiliki beberapa kriteria yang bisa menerima rumah subsidi daripada pemerintah, seperti para ASN, TNI Polri, pegawai swasta, pegawai BUMN yang pastinya memiliki pendapatan tetap setiap bulan. Di dalam kebijakan penerima rumah subsidi itu sendiri memiliki beberapa syarat terkait penghasilan. Nah, mulai dari penghasilan maksimal 7 juta per bulan itu untuk berlaku yang kategori belum menikah. Artinya di sini dengan usia muda, walaupun udah PNS tetapi memiliki fixed income tiap bulan, sudah bisa memiliki rumah ataupun mengajukan untuk pembiayaan rumah subsidi. Nah, bagaimana dengan yang sudah menikah? Jadi untuk yang sudah menikah, apabila suami istri bekerja, jadi akseptasi gaji mereka tidak melebihi daripada 8 juta. Itu sudah dijumlahkan antara suami dan istri. Itu peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dalam hal yang seperti ini sebenarnya rumah subsidi itu tidak hanya bisa dimiliki oleh masyarakat yang menengah ke atas, ya, bisa kita bilang menengah ke atas. Kenapa demikian? Karena masyarakat yang menengah ke atas ini, jikapun tidak ikut mengambil rumah subsidi pemerintah, mereka juga akan mampu memiliki rumah. Kenapa? Karena memang punya penghasilan yang tetap. Jadi bagaimana dengan masyarakat yang menengah ke bawah, yang memang bukan dari kategori beberapa yang sudah saya sebutkan di awal? Harusnya pemerintah memberikan rumah subsidi tersebut kepada masyarakat menengah ke bawah, seperti kepada para pedagang, kepada para pelaku UMKM yang ada di Indonesia sendiri. Nah, jadi dalam kebijakan ini ada beberapa hal yang saya analisis menurut SWOT. Itu ada kekuatan. Nah, kekuatan daripada kebijakan ini sendiri yaitu masyarakat bisa memiliki rumah yang layak huni mulai dari golongan muda seperti yang saya sebutkan tadi, itu yang masih lajang sebelum menikah. Dan yang kedua, rumah yang dimiliki nanti rumah subsidi ini, tanah beserta bangunan serta sertifikat akan diatasnamakan langsung kepada masyarakat yang memiliki tersebut. Jadi bukan nanti atas nama developer atau siapa yang membangun rumah subsidi. Yang ketiga, dapat dicicil dengan harga yang murah. Jadi dengan harga yang murah itu, setiap yang mengajukan pembiayaan rumah subsidi itu sudah bisa mendapatkan cicilan yang murah setiap bulannya. Nah, yang kekuatan selanjutnya apa? Jadi kekuatan selanjutnya itu tidak memiliki syarat yang susah untuk dipenuhi. Artinya yang penting pada saat pengajuan, apabila dia dari golongan fixed income, yang penting gaji, absentasenya, penjumlahan daripada suami istri itu tidak melebihi daripada 8 juta rupiah per bulan. Nah, selain sisi kekuatannya, kebijakan rumah KPR ini sendiri, dia ada sisi kelemahannya. Nah, apa sih yang menjadi sisi kelemahannya? Nah, kelemahannya ini yaitu diperuntukkan cuma untuk masyarakat yang fixed income. Itu kelemahannya. Sehingga akan timbul beberapa kekecewaan dan mungkin cemburu sosial untuk masyarakat yang kalangan menengah ke bawah. Kelemahan yang keduanya apa? Cuma diperuntukkan untuk ASN, TNI Polri, pegawai swasta, pegawai BUMN yang memang fixed income pendapatannya tetap tiap bulan, sedangkan yang masyarakat menengah ke bawah yang pendapatannya enggak tergolong ke dalam fixed income itu tidak dapat mengajukan rumah KPR bersubsidi. Nah, selain dia kelemahan, kebijakan ini bisa kita lihat ke dalam sisi peluang. Apa sih yang menjadi peluang daripada kebijakan ini sendiri? Jadi peluang kebijakan ini bisa menciptakan pangsa pasar.
dalam penyaluran rumah subsidi untuk semua golongan yang fixed income maupun non fixed income, itu menurut saya. Jadi yang kedua, dengan harga yang tidak mahal, angsurannya jadi akan dinilai oleh masyarakat, oh rumah ini disanggup di angsur ataupun dibayar oleh masyarakat. Jangankan untuk yang fixed income, yang non fixed income itu sendiri, baik itu dia para pedagang ataupun pelaku UMKM usaha dengan yang angsuran cuma 900 ribuan, itu bukan harga yang kita bilang tergolong mahal. Itu dia. Nah, untuk selanjutnya, peluangnya apa? Bisa mewujudkan ke masyarakat yang memiliki kehidupan yang sejahtera. Artinya dengan memiliki rumah, masyarakat ini bisa fokus. Jadi keluarga dan anak-anak pun bisa fokus dalam hal pendidikan. Itu dia. Dan yang terakhir, dia ada ancaman. Tentunya pasti dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ada sisi ancaman dari sedikit ya kebijakan yang dikeluarkan. Apa itu ancaman? Jadi ancaman daripada kebijakan ini dari sisi pandang saya yaitu kekecewaan dari golongan masyarakat menengah ke bawah akan kriteria penerima rumah subsidi. Yang kedua, timbulnya anggapan masyarakat kepada pemerintah ini tidak berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah. Yang ketiga, akan acuh tak acuhnya masyarakat jika diminta masukan kepada pemerintah karena rasa kekecewaan yang timbul dengan persyaratan yang dipersyaratkan oleh pemerintah terhadap penyaluran rumah KPR bersubsidi. Jadi masukan saya untuk kebijakan ini, kalaupun ke depan jika mau ada perubahan, sangat berharap kebijakan ini penerima rumah subsidi tidak hanya kepada mereka yang kalangan menengah ke atas, artinya yang fixed income, tetapi juga untuk mereka masyarakat yang menengah ke bawah yang memang punya usaha, punya niat untuk membayar angsuran, dan yang pasti mereka yang memang layak menerima rumah subsidi. Kita katakanlah masyarakat yang fixed income, mereka punya gaji 8 juta kalau sudah ditotalin dengan gaji suami istri. Jangankan untuk membeli rumah subsidinya mereka, ada yang sebagian kita lihat mereka tetap membeli rumah subsidinya, tapi 5 tahun ataupun 15 tahun ke depan setelah angsuran mereka lunas, rumah itu akan dijual sebagai asetnya mereka. Kenapa demikian? Karena kan harga rumah ataupun harga tanah itu kan akan naik, makin tahun makin naik harganya. Nah, jadi asumsi mereka orang-orang kaya ini, rumah itu adalah investasi mereka jangka panjang. Sedangkan masyarakat yang menengah ke bawah, apakah yang demikian? Mungkin ada, tapi jarang. Karena mereka setiap rumah yang udah dihuni pasti akan jarang untuk diniatkan investasi jangka panjang. Karena mereka rumah yang dihuni itu yang pertama dan itu yang ada yang sampai dengan hari tuanya. Itu dia. Jadi untuk masyarakat menengah ke bawah, begitu udah ada rumah, jadi mereka lebih terfokus untuk kebutuhan yang lain, tidak terpikirkan apakah rumah itu nanti di 20 tahun yang akan datang akan dijual, tidak ya. Jadi seperti itu. Nah, semoga apa yang saya analisis ini menjadi masukan dan ada perbaikan ke depannya terkait dengan rumah subsidi. Jika ada salah, mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.